Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Lisa Aprilia. Saya merupakan peserta Latsar dari BDK Semarang tahun 2021 yang ditutori oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Solahuddin SPD MPD. Dan di dalam video ini izinkan saya menjelaskan sedikit cuplikan dari materi yang saya dapatkan dari beliau, yaitu mengenai manajemen ASN. Berbicara mengenai manajemen ASN, apa sih yang dimaksud dengan manajemen ASN itu, teman-teman? Manajemen artinya pengelolaan. Jadi apa? Ya, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari aktivitas KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN ini, teman-teman, lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan selalu tersedianya sumber daya ASN yang tidak hanya profesional saja, tapi juga unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Sekarang kita ngobrolin tentang ASN nih, teman-teman. Jadi ASN itu tidak hanya PNS saja, tapi kedudukan ASN itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau disingkat PNS, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat dengan P3K. Baik PNS maupun P3K yang termasuk ke dalam kedudukan ASN ini sama-sama memiliki tiga peran. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjadi seorang pelayan publik, maka ASN ini wajib memiliki 5 nilai dasar ASN yang disingkat dengan aneka. A. Akuntabilitas, N. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komitmen mutu, dan A lagi, yaitu anti korupsi. Setiap ASN memiliki tugas, fungsi, peran, hak dan kewajibannya masing-masing. Hak ASN sudah diatur dalam undang-undang. Dan apa sih kewajiban dari ASN itu? Yuk, mari kita lihat pada slide berikut ini. Di dalam manajemen ASN, ada yang disebut dengan konsep sistem merit. Apa sih konsep sistem merit itu? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. Jadi nggak ada tuh yang dilihat dari perbedaan politiknya, agamanya, rasnya, warna kulitnya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Keuntungan dari konsep sistem merit itu yang pertama adalah mengandalkan objektivitas nih. Jadi lebih objektif dalam menentukan prestasi individu, kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi nggak ada lagi tuh istilah orang dalam. Yang kedua, bagi organisasi sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas. Jadi sesuai ya dengan kode etika dan perilaku ASN yang sudah disebutkan tadi. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada nggak sih patokan dari konsep sistem merit ini? Ada dong, yang dinamakan dengan prinsip dasar merit system yang diatur oleh Undang-Undang ASN tentunya. Apa saja sih poin-poinnya? Yuk mari kita lihat poin-poin yang ada di slide berikut ya. Sudah tahu sedikit dari poin-poin apa yang diatur dalam manajemen ASN. Sekarang kita coba lihat tentang kebijakan PNS yang diatur dalam satu mind mapping dan di bawah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa saja sih hal-hal yang termasuk dalam mind mapping kebijakan manajemen PNS ini? Mari kita lihat pada gambar mind mapping berikut ini. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Secara tidak langsung sudah terlihat
Tidak jauh berbeda ya dari dengan manajemen PNS. Nah, di dalam manajemen ASN ini tentu penting sekali ya menerapkan sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN yang diselenggarakan secara nasional dan mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah ataupun instansi daerah, maka akan lebih mudah gitu dalam memadukan data informasi dari setiap ASN. Nah, hal ini bertujuan untuk memadukan dan menjamin daripada akurasi data-data informasi setiap ASN ini. Makanya wajib banget tuh instansi pemerintah dan instansi daerah wajib memutakhirkan data ASN-nya secara berkala agar apabila terjadi perubahan data-data langsung dapat terintegrasi dengan beberapa instansi daerah lainnya. Sehingga diharapkan nggak ada lagi tuh yang namanya numpuk-numpuk tugas kertas. Nah, tentu masih banyak sekali aspek-aspek yang ada di dalam manajemen ASN di bawah peraturan perundang-undangan yang berlaku ini. Tetapi sedikit dari poin-poin yang saya sampaikan dalam video ini semoga cukup mewakili tentang apa saja sih poin-poin yang ada di dalam manajemen ASN. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya terima kritik dan masukan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.